بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farrada taubata wa harrama al-israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul asar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi asaratil akhyar. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imron allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam fan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diistiqomahkan dalam ibadah, diistiqomahkan dalam taat. Di yaumil qiyamah nanti kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijili humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di rumahnya Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas bahwa di dalam saluran mazhab Imam Syafi'i sunnah dukhulu sholatin bin nasyad, disunahkan, sunnah hukumnya dukhulu sholatin bin nasyad, ketika memasuki waktu sholat. Nasyad itu semangat, jangan leha-leha, adzan berkumandang, buru-buru jalankan sholat. Nah ini sunnah hukumnya. Li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulih, karena sesungguhnya Allah mencacat, membenci orang yang dimana dia meninggalkan sholat atau dia yang memang leha-leha, masa bodoh dengan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana-mana orang-orang munafik dia mendirikan sholat, orang munafik mendirikan sholat qamu kusala, mereka mendirikan sholat dalam keadaan malas, mau kagak-kagak, yang penting dia jalankan sholat. Apa makna kusala? Al-futur, menanti-nanti, at-tawani, malas, at-tawani, atau menanti-nanti sholat tersebut. Nah ini walaupun disunahkan semangat, disunahkan buru-buru dalam melaksanakan sholat, tidak wajib selama sholat itu masih di waktu sholat. Tidak dosa kita sholat dhuhur jam 1, enggak. Bahkan ada yang sholat dhuhur jam 2, ada ya? Enggak dosa. Ada sholat dhuhur setengah 3, ada, masih dhuhur kan? Nah, ada juga yang sholat dhuhur jam 3. Di sini ada? La ilaha illallah. Asar sekarang setengah 4 kurang 3 menit, kurang 10 menit. Hatta bahkan kalau jam 3 lebih 10 pun kita sholat masih sah. Hanya saja kenapa dia mengakhirkan sholat? Nah ini maksudnya. Kalau mengakhirkan sholatnya memang dikarenakan di perjalanan, masih di kantor, lagi di mobil, nah ini tak masalah. Nyari masjid susah, nyari tempat wudhu susah, atau mungkin ketiduran karena kecapean. Tidurnya koelulah itu tidur menjelang zuhur, itu tidur orang-orang kaya. Pengen cepat kaya, rajinkan koelulah. Tapi malamnya harus kurang tidur. Malamnya tidurnya cuma 3 jam, sisanya dipakai buat sholat. Nanti barulah jam 11 atau setengah 11 tidur dia. Setengah 11 siang menjelang datang zuhur dia tidur. Itu yang selalu dijalankan oleh Nabi. Adzan duhur bangun. Nah ini karena kelelahan, beres malamnya zikir 15.000 kali kan Bapak, kayak begitu. Belum lagi sholawatnya, maka kurang dia tidur, akhirnya tidur setengah 11, bangun-bangun jam 3 lebih 10 menit.
Nah ini nggak dosa, karena memang dia tidur. Yang berdosa itu gimana? Dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang ketika masuk waktu sholat dur-adan santai-santai. Apa kerjaannya? Pengacara, pengangguran, banyak acara, nggak kemana-mana dia. Malah dinanti-nanti, ntar aja lah jam 1 tiba, jam 2 aja, jam 2 tiba, masih ada jam 3 juga. Nah yang kayak beginilah yang dimana dia termasuk yang disebutkan di dalam ini dalil, khawatir termasuk dari golongan orang-orang munafik. Nauzubillah ya. Nah karena waktu sholat itu ada waktu wajib niat. Kita lagi di mobil, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, adzan duhur, saya ajam mau melaksanakan sholat, berniat saya mau menjalankan sholat, belum sholat tapi sudah ada niat. Dikhawatirkan ketika naik mobilnya, naik keretanya, mungkin naik motornya, kecelakaan, meninggal dunia dalam keadaan belum sholat, su'ul khotimah, maka ada niat tuh. Adapun dia bisa sholatnya ternyata jam 1, monggo dohor jam 1. Adapun misalnya santainya dia 1:30 karena mungkin kerjaannya yang repot, waktu jawaz. Waktu terbaik namanya waktu fadilah, jam 12 masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, terbaik. Waktu kedua namanya waktu ikhtiar, 1:30 itu namanya waktu ikhtiar, waktu kedua terbaik kalau dohor. Waktu yang ketiga namanya waktu jawaz, dari 1:30 sampai jam 2, panjang itu waktu jawaz. Ada waktu yang keempat namanya jawaz bikarohah, jawaz bikarohah, waktu boleh tapi makruh, sekitar jam 2:30 naik ke atas, ini boleh tapi makruh. Ada waktu yang kelima namanya waktu udur. Apa udur? Menggabungkan sholat di jama'. Saya sholat dohornya di asar, sholat maghribnya di isya, namanya waktu uzur. Saya lagi di kereta nggak bisa sholat duhur nih, niat saya mau sholat dohor jama' takhir ke asar, nyampe di stasiun jam 4 atau 4:30, ayo sholat. Usolli fardul asri rok'ataini majmu'an wa maksuron bizuhri jam'an takhiron lillah. Saya niat sholat asar 2 rakaat di jama' dan dikosor dengan dohor fardu karena Allah. Allahu Akbar, selesai, barulah sholat dohor. Berarti sholat dohornya di waktu, sholat maghribnya di waktu darurat, waktu udhuri. Kalau waktu darurat, sholat dohor enggak dikosor, enggak di jama', tapi sholatnya di asar. Sholat maghrib, sholatnya di isya. Dosa? Enggak. Ada orang sholat maghrib tapi di isya, sholatnya maghrib tapi di waktu isya, tapi enggak dosa. Yang kayak gimana ya, kayak begitu? Ini yang dia sholat di waktu darurat. Contoh, kalau nggak dicontohin bapak, cocok nih kayaknya. Gue mau sholat maghribnya di isya aja, walaupun tidak dalam perjalanan. Nggak bisa begitu. Kalau kondisinya begini nih, boleh. Bapak udah maghrib adzan, mau buru-buru ke Masjid Al-Imron. Ketika mau berangkat ke Masjid Al-Imron, musibah datang tak diduga-duga. Ada orang yang ketabrak motor, jatuh dia, motornya kabur, lari. Kita yang lihat, nengok kanan kiri nggak ada orang. Dicek sama kita, yang ditabrak mengalir darahnya, dia adalah jambu batu, janda baru punya anak 1. Lumayan nih Pak. Waduh, gimana ini? Kalau ditolong, sholat maghrib ketinggalan. Kalau nggak ditolong, ini orang mati. Pilih mana Bapak? Bukan karena jambu batunya. Saya khawatir wajah-wajah Bapak ini, waduh aja, satu-satu aja. Saya balikin dah contohnya. Yang ditabrak itu, nah itu Pak, usia 99 tahun Pak. Mau gimana Bapak? Tolong apa ke masjid dulu? Tolong?
Gak percaya. Yang ada dilihat mah dia, si emak ini diinjek lehernya, emak dicekek sama dia. Gak begitu. Nah di sini tolong. Ketika bapak menolong dia, kemudian bapak bawa dia ke rumah sakit terdekat Husada, nyampe di rumah sakit adzan Isya, bapak sholatlah maghrib di waktu Isya, namanya waktu darurat. Nah, itu pembahasan sudah itu. Intinya sunnah kalau kita melaksanakan sholat segera semangat dimana kita menjalankan sholat. Bahkan yang paling bagus kata Ba'dul Arifin. Siapa Ba'dul Arifin? Orang-orang khos, orang-orang yang ketika menjalankan ibadah, ketika dia melaksanakan zikir, taqarrub dia kepada Allah, ihsan itu sudah ada di qalbunya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu sudah ada. Nah kata mereka Ba'dul Arifin, yan bagi liman aradas salatal kamilah. Penting nih bagi orang yang ingin melaksanakan sholat kamilah, sempurna. Gimana cara sholat yang sempurna? Ingin disebut termasuk yang semangat dalam melaksanakan sholat, yang dipuji oleh Allah, ayyasta'idalaha qabla dukhulil waqti bil wudu. Ayyasta'ida, buru-buru segerakan diri sebelum masuk waktu sholat bil wudu, jalankan wudu. Adzan duhur jam 12, bapak jam 12 kurang 10 menit itu sudah datang ke masjid. Ngapain? Nyalain AC, rebahan. Gerah soalnya. Bukan, siap dia berwudu. Nah udah beres melaksanakan wudu, wa idza dakhalal waqtu shalah sunatar rotibah. Dan berkumandang, jalankan rotibah, rawatib. Kalau dohor sempurnanya 4 sunahnya, ba'diyahnya 4 sunahnya. Man sholat qabla zuhri arba'an, barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum duhur 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dia pun jalankan kembali setelah duhur 4 rakaat, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Sering sekarang sebelum duhur 4, setelah duhur 4, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongan bapak-bapak semua. Boro-boro udah berapa kali dibahas. Saya mah 2 aja Ustaz. Nggak masalah, minimal 2 itu yang sunnah muakkadnya. Syukur-syukur kalau memang belum azan berkumandang, bapak datang ke masjid, jalankan sholat sunnah wudu dulu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillah, itu lebih utama. Jalankan tahiyatul masjid, beres tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, tak lama azan berkumandang zuhur, barulah bapak jalankan sholat sunnah rawatib. Itu yang paling bagus. Karena li'annal abda rubbama tasya'abu batinuhu wa tafarraqa himmuhu. Seorang hamba itu ketika bercabang kolbunya bercabang, begitupun berpisah tujuannya. Dari seumpama minahwil mukhalitati wa amril ma'ashi, tentang masalah kehidupan, tentang usahanya, tentang dagangannya, patahsulu lahul qudwah, maka sholatnya pun jauh dari khusyuk karena pikirannya kemana-mana. Sehingga kata Ba'dul Arifin, faida qaddamas sunnah zala zalik. Kalau bapak sunnah dulu, itu kebingungan yang ada di kolbu tentang usaha, begitupun perkara dunia yang lainnya ketika kita mau melaksanakan sholat, zala, itu bakal dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam sholat wajib itu bisa benar-benar dia jalankan secara sempurna. Bahkan sebelum sholat diam dulu sebentar, baca yujaddidu taubah indal faridah, istighfar, astagfirullahaladzim sebelum sholat, astagfirullahaladzim. Kemudian jalankan sholat menghadap dia ke kiblat, wa yaqra'u qul a'udzu birabbin nas, lalu dibaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barulah dia
berniat melaksanakan sholat sebagaimana niat lafaz yang biasa kita baca, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan makmuman lillahi ta'ala. Ingatkan, kalau bapak seorang makmum, jangan lepas niat makmumnya. Begitupun imam. Imam dan makmum bisa lebih banyak pahala makmum. Kok bisa? Imam niatnya sendiri. Usalli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan lillah. Enggak pakai imam. Hu akbar. Imam tak niat imam, makmum niatnya makmum, maka berjamaah sah. Makmum 27 derajat, imam cuma 1 derajat. Tapi kalau dalam sholat Jumat, usolli fardhu Jumat rakaataini imaman, nggak dipakai. Kalau dia nggak pakai imaman, usolli fardhu Jumat rakaataini lillah, Allahu akbar. Imam sholat Jumat nggak pakai imam, makmum sholat Jumat pakai makmum, batal semuanya sholat Jumat. Karena imamnya ini nggak pakai imaman. Dikarenakan niat imaman wajib, niat makmuman wajib. Dalam hal apa? Dalam hal Jumat, karena sholat Jumat berjamaahnya fardu ain, bapak nggak bisa muparokoh. Imam bacaannya nggak bagus, nggak bisa. Kalau sholat maghrib bisa subuh, bapak nggak cocok sama imamnya, sendiri aja, ikutin gerakan imam. Imam ruku, imam itidal, sholatnya sah. Tapi dalam Jumat nggak bisa. Senang tak senang mengikuti gerakan daripada si imam tersebut. Kalau imamnya nggak baca, nggak niat imaman, maka Jumat itu semuanya tidak sah. Maka ada ihtiyat bagi yang suka ngaji fikih. Ihtiyatnya apa? Beres Jumat dipakailah musyabiah. Kulhu 3 kali, Falaq 3 kali, Fatihah 3 kali, Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ilah stuli firdosi ahlak kalau bisa. Selesai, amin 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 amin, sholat duhur. Itu yang bagus, ihtiyat, kehati-hatian. Jalankan sholat zuhur, disebutnya i'adah mura'atan lil khilaf. Jelas? Mana? Tadi sholat sunnah wudu sama sholat sunnah tahiyatul masjid yang lebih utama didahulukan. Tahiyatul masjid. Dahulukan tahiyatul masjid baru wudu. Kalau bapak dahulukan wudu, tak ada sunnah tahiyatul masjid. Dalilnya mana? Idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Kata Nabi, di mana-mana orang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah engkau duduk hatta yusolli raka'ataini, jalankan sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Baru setelah sholat tahiyatul masjid, bapak selesai, bapak sholat sunnah wudu. Bagaimana kalau saya sholat sunnah wudu dulu? Bapak kalau sholat sunnah wudu dulu, sholat sunnah wudu ada duduknya. Nah, duduk itulah yang membatalkan kesunahan dalam tahiyatul masjid. Maka nggak usah lagi tahiyatul masjid kalau udah sholat sunnah wudu. Kalau ingin dua-duanya, ma'aksaru fi'lan karena aksaru padlan, dapat 2 lebih besar pahalanya. Tahiyatul masjid dulu, barulah sholat sunnah wudu. Kalau di Al-Imran ini kan ada sekanya ada depan belakang. Apakah tahiyatul masjid boleh di belakangnya atau Rohbah masih disebut bagian masjid. Rohbah itu salah satunya rohbah yang terhalang dengan jidar. Tapi ada tapi. Kalau sholatnya sunnah, bebaslah sholat sunnah. Cuman kalau sholat wajib, pintu harus terbuka. Di Al-Imran ini penuh. Tadi sholat maghrib, rakaat kedua udah penuh. Wih, tumben Al-Imran penuh. Sholat di belakang, pintu buka. Tapi bagaimana kalau misalnya pintu ini ada anak kecil lewat malah ditutup? Cekek pak, jangan. Kalau awalnya bapak udah buka, lalu tengah-tengah ditutup, dimaaf, sholatnya tetap sah, berjamaahnya tetap sah, walaupun tengah-tengah sholat itu ditutup. Yang penting awalnya buka. Pak, saya mau sholat di belakang, di depan sudah penuh. Oh ya udah silakan sholat, buka pintunya. Udah sholat berjalan, orang datang. Nengok juga dia ke depan udah penuh, ditutuplah oleh dia, sholat dia di belakang. Nah, maka kita yang memang udah sholat dari awal, yang tadinya pintu dibuka, di pertengahan sholat itu ditutup, berjamaahnya tetap dipandang sah. Termasuk sholat sunnah.
Sebaik-baik sholat sunnah di mana? Rumah, bukan di masjid. Nah, kalau ba'diyah iya, qobliyah yang bagus di rumah. Allahu Akbar, selesai, bapak sholatlah di rumah, qobliyah. Udah selesai qobliyah, datang ke sini, ternyata di masjid udah bubar pak semua. Nah, menanggulangi hal demikian, karena jarak dari rumah ke masjid tak terdengar ini suara, ini mic, khawatirnya masih sholat sunnah atau belum qomat, ternyata udah bubar, berangkatlah kita datang ke masjid, akhirnya qobliyahnya di masjid. Kalau bapak masih memungkinkan sholat sunnah wudhu di rumah lebih bagus. Datang di rumah sholat wudhu, barulah datang ke masjid tahiyatul masjid. Jangan engkau jadikan kuburan rumahmu sebagai kuburan. Dua riwayat, kuburan di sini siapa? Rumah yang tak pernah dikumandangkan Al-Quran, rumah yang tak pernah dipakai sholat. Sallu bil bait illal maktubah, kata Nabi. Sholatlah kalian semua di rumah. Sholatlah kalian semua di rumah. Nabi nyuruh kita sholat di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat sunnah, rumah yang bagus. Jelas? Itu kan sholat jamaah Pak, si imam nggak pakai imaman dari ta'ala. Sholat apa? Sholat berjamaah Maghrib ya? Nah, bukan Jumat. Kita lupa nih si imam nih, baca imaman kan. Terus kalau berjamaah, terus yang kedua si makmum nih lupa baca imaman, itu gimana Pak? Nih, sholat berjamaah, niat itu yang wajib 3, semuanya 3. Mau sholat sendiri mau berjamaah, niat itu 3. Sholat sendiri qasdu, ta'in, fardiyah. Qasdu usolli, itu isi qasdu Pak. Fardiyah fardho. Ta'in, sholatnya apa nih? Dohor, duhri. Usolli fardho zuhri, cukup itu. Allah usolli fardho zuhri hu akbar. Sholat sendiri, ini sholat berjamaah. Usolli fardho zuhri arba rakaatin mustaqbilal Ka'bah adaan lillah. Allah usolli fardho zuhri hu akbar. Sholat sendiri, padahal imam dia. Berjalan sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, di 4 rakaat ingat imammu. Imam, astagfirullah, aku gak niat imam tadi. Maka kontakkan niat imam pada waktu itu juga. Yang tadinya dia dapat 1 derajat, ketika berniat di kalbunya menjadi imam, maka pahala Allah kasih 27 derajat. Selama masih sholat, niat imam boleh di rokat 1, rokat 2, rokat 3, rokat 4 kalau dohor asar, isya. Tapi niat yang 3 gak boleh. Harus usolli pada maghrib itu saat takbiratul ihram. Makmum bagaimana? Sama. Karena buru-buru dia sholatnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, lari dia Pak. Pas lari sampai kejedot dulu di situ. Jatuh dia. Kalau namanya buru-buru, padahal santai aja, baru qomat. Masuk dia ke masjid karena pengen ngejar imam takbiratul ihram. Imam datang, Allahu Akbar, dia pun takbir. Allah usolli fardhu zuhri wa akbar. Enggak pakai makmum nih. Rakaat 1 berjalan, kedua berjalan, ketiga berjalan, pas rakaat keempat bahkan lagi tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatun. Gak niat makmum tadi. Niatnya cuma usolli fardhu maghrib, qasdu, fardiyah, ta'yin, kuduahnya nggak ada. Harusnya kalau berjamaah itu 4, qasdu, fardun, fardiyah, ta'yin, kuduah. Qasdu usolli, fardiyah fardho, ta'yin zuhri, kuduah makmum, jamaah imam. Ini bagaimana? Ingat di rakaat yang terakhir lagi tahiyat, buru-buru makmum kontakkan niat makmum di situ. Bagaimana kalau sama sekali nggak ingat? Imam lupa sampai selesai, makmum juga lupa sampai selesai, sah berjamaahnya tapi tidak sah 27 derajatnya. Dia cuma dapat 1 derajat. Dikarenakan niat kuduahnya nggak ada. Sholat sendiri sama berjamaah beda Pak. Sholat sendiri ya nggak perlu pakai kuduah, maka pahalanya pun ya 1 derajat. Tapi sholat berjamaah makmum nggak perlu baca surat, cukup Fatihah. Bahkan ada makmum nggak perlu baca Fatihah, nanggungnya imam.
Syaratnya apa? Syaratnya harus ada niat kedua. Kalau nggak ada niat kedua, tak ada berjamaah bagi dirinya. Kalau lupa bagaimana? Sah. Tapi sayang, imam cuma dapat 1 derajat. Modelnya begini nih. Ada orang itu sholat sendiri. Tak lama datang makmum nepuk tuh. Ada kan yang begitu? Banyak. Lagi sholat sendiri, sholli fardhu maghribi sasarokaatin bisakbil kabah. Ada adlillah Allahu Akbar. Gak ada suara. Di rokaat kedua ditepuk pundak. Ingat sekali lagi, ditepuk pundak itu hanya sekedar isyarah. Kalau bapaknya nanya dalil ke saya, sebenarnya saya nggak bisa jawab. Mana dalil ditepuk pundak, Ustaz? Sebenarnya cukup kalau imam itu, imam misalnya, nah ini lagi sholat sendiri, makmum datang, cukup di sampingnya aja, jangan di belakang. Di sampingnya aja, yang penting jangan sejajar. Adab, itulah yang dijalankan Umar bin Khattab. Kalau Nabi nyuruhnya sejajar, tapi Umar nggak mau. Adab aku dengan Umar, dengan Nabi bagaimana? Aku nggak mau sejajar dengan Nabi. Mundur Umar sedikit. Dipakailah oleh ahli fikih sekarang. Gimana? Kalau sholat berjamaah, makmum itu di belakang imam dikit aja. Nah, sini. Imam harus paham, nggak boleh nggak paham. Maka pentingnya fikih itu begitu. Paham nih, nggak perlu lagi tepuk pundak. Dia di sampingmu, berarti dia mengajak berjamaah. Tapi kalau imam nggak paham, bisikin aja di telinganya, pinjam duit cepet. Maksudnya bisikinnya berjamaah. Berjamaah gua nih, nggak masalah. Tapi kalau nggak paham juga, udahlah, tepuk aja biasa. Yang penting imamnya jangan kagetan, jangan imam yang latah. Awatinya ditepuk, malah melatah dia. Ada yang parah itu, ditepuk malah nengok, ada apa bang? Nah itu yang lebih parah lagi. Nah ketika imam ditepuk pundaknya, tandanya berjamaah. Tadi aku sholat niat sendiri, niat langsung di situ menjadi makmum. Tapi kalaupun dia yang sholat sendiri nggak niat imam, cuma makmum yang niat makmum, berjamaah itu tetap sah. Cuman imam nggak dapat pahala 27 derajat, yang dapat pahala 27 hanya si makmum, karena si makmum niat qudwah, imam nggak niat qudwah. Ya. Ulang apa, Bapak? Sholat duhur? Oh enggak, sholat duhur. Kenapa Bapak enggak sholat duhur? Saya sibuk kerja, enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Akhirnya saya sholat duhur dan asar itu di waktu isya. Apakah itu dibolehkan? Sepakat ijma haram gitu. Bahkan kalau yang ngomongnya, yang balas ini ucapan, misalnya maaf, ada firqah dalam Islam tak bermazhab. Apa dalam tak bermazhab bahasanya? Tak ada kodok bagi dia. Siap-siap aja nanti dibakar di api neraka, satu waktu 500 tahun di neraka. Nggak ada kodok, karena sholat itu dalilnya auqat. Ya dohor harus waktu dohor. Bagaimana dengan hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nabi sholat subuh di waktu dohor, Nabi ketiduran, dalil tidur ada. Manama falam yusolliha idza zakaroha. Manama barang siapa yang tidur, au nasiyaha atau dia lupa, fal yusolliha idza zakaroha. Salatlah idza zakaroha di mana dia ingat. Ini sengaja. Males amat sholat duhur. Entar aja deh. Isya. Enak amat ngomongnya. Itu kata Ijroil, awas deh. Datang asar sama juga kayak begitu. Nah ini nggak paham dia. Akhirnya datang maghrib isya, apakah saya harus kodok? Dalam akidah ahli sunnah, walaupun bapak berdosa di situ karena meninggalkan sholat secara sengaja, jangan nggak dikodok. Jangan nggak dikodok. Innallaha ghafurur rahim, nggak ada yang tahu Allah menerima tobat kita. Tetap kodok itu wajib. Jangan sampai akhirnya nggak sholat, udahlah tadi mah memang males aja, pokoknya saya mau sholat di mana saya pengen aja. Di mana nggak pengen dia nggak jalankan sholat, bahaya. Amal kita digantungkan dengan sholat. Haji hancur kalau tak sholat. Sodakoh sebesar gunung Uhud pun emas hancur kalau nggak sholat. Amal puncak ibadah
sarangnya ada dalam sholat. Ida putihat jami'ul a'mal, sholat bagus, amal lain bagus. Faidah sudat di mana rusak sholat kita, amal yang lain pun rusak. Tapi jangan sampai begini. Kalau misalnya memang khilaf, ya Allah saya khilaf tadi nggak menjalankan sholat, dohor begitu pun asar, mungkin karena di perjalanan mau sholat jamak nggak paham, maka kodokan di waktu sempat. Saya sempatnya isya, maka di isya sebelum tidur usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal Ka'bah, kodo andillah. Barulah udah dohor asar. Intinya wajib. Kodo itu intinya wajib. Jelas? Kenapa? Iya. Kalau masih banyak tentang sholat itu, kalau zuhur apa sunnah apa yang kodo aja dulu. Ya, nih, ini pas awal banget nih. Tentang kodok sholat itu pas awal. Nah, walladzi yazharu annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yataju li sarfihi bima la budalahu minhu. Wajib orang yang dulu sering meninggalkan sholat, ngerasa dulu sering ninggalin sholat. Ya Allah, saya dulu sering ninggalin sholat. Kerjaannya dulu itu tukang tarok, tukang mabok, tukang rojokan, yang orok tiap hari. Maka di mana dia pas ngaji, ya Allah, ternyata mau dia menerima hidayah Allah, tersentuh kalbunya, ingat dengan kematian, gimana nasibnya nanti dia ketika meninggal dengan dosa yang menumpuk, taubat dia ke Allah. Gimana sholatnya yang dulu? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, sholatnya yang dulu yaljamu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Gunakan waktu luangnya untuk mengkodok sholat. Waktu luangnya gunakan untuk mengkodok sholat. Pima ada di luar daripada bapak waktu makan. Waktu makan pak. Waktu kerja. Makan kerja. Terserah bapak. Yang penting waktu luang bapak. Bisanya malam. Jangan begini. Saya dulu sering ninggalin sholat. Mulai hari ini saya bakal ngodoin sholat. Beres sholat dohor, ngodoin sampai asar. Beres sholat asar, ngodoin asar lagi sampai maghrib. Beres maghrib ngodoin sampai isya, beres isya ngodoin sampai subuh, Pak. Beres subuh ngodoin lagi sampai dohor, beres dohor innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemes dia nggak makan nggak tidur. Nah, nggak begitu. Masalahnya Ustadz, saya ngodoinnya sebelum sholat. Apakah lebih bagus qobliyah dijalankan atau qada saja? Ba'diyah dijalankan atau qada saja? Qobliyah hukumnya apa? Ba'diyah, duha, tahajud, ambillah di rawatib, qobliyah dan ba'diyah, karena waktu kita lagi sholat. Akhirnya qobliyah dihilangkan jadiin qada, ba'diyah dihilangkan jadiin qada. Boleh yang kayak begitu. Kalau melirik hukum wajib dan sunnah boleh. Qobliyah sunnah, qada hukumnya idza taradul sunnah wal wajib fal wajib muqaddam. Kalau sunnah dan wajib bertolak belakang, mana yang diambil? Wajib. Qada itu wajib. Tapi kalau kita udah ngaji fikih, udah mas sholat kita nggak ada khusyuk, udah mas sholat kita banyak cacat, mungkin dalam bacaan pengennya buru-buru, sempurnakan sholat kita itu dengan sunnahnya. Sunnah jangan ditinggalkan. Masalahnya kalau sunnah nggak ditinggalkan, terus kodok juga kebanyakan Ustadz, gitu kan? Kebanyakan kodok dohor dulu, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya. Nah, maka ulama ngasih solusi. Paling terbaik jangan ninggalin qobliyah ba'diyah. Udah. Rawatib jangan ditinggalkan, karena itu yang menyempurnakan sholat wajib kita. Kodonya kapan? Kodonya gunakan di malam hari. Bapak bangun jam 12, bapak bangun jam 1, jam 3 aja bangun, masih bisa. Apa yang dikodok? 5 waktu, 17 rakaat. Mana dulu? Dohor dulu. Kenapa dohor dulu, nggak subuh dulu? Li'annahu sholatun zuharat. Karena dohor itu sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi.
Kalau ada yang nanya Nabi pertama kali sholat apa? Zuhur. Kata ulama, bagi yang dulu sering ninggalin sholat, cara ngodoinnya sholat zuhur dulu. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Selesai. Bapak mau tahajud tak masalah. Jam 3 tuh, atau jam 4 masih bisa. 17 rakaat. Yang penting jangan digabung. Saya niat melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 rakaat. Nah, itu nggak boleh. Tapi 4 zuhur, assalamualaikum, 4 asar, assalamualaikum, niat lagi. Masalahnya saya nggak pernah bangun tahajud. Saya nggak pernah bangun jam 3, nggak pernah bangun jam 4, subuh aja setengah 6. Sekarang masih boleh karena adzan subuhnya juga setengah 5 lewat. Maka setengah 6 masih ada waktu subuh. Tapi di lain waktu, kadang setengah 6 itu sudah habis waktu subuh. Lalu bagaimana kalau orang yang nggak pernah bangun malam hari? Jalankan sholat kodoknya sebelum tidur. Nah, pada isya. Beres sholat isya, ba'diyah isya. Beres ba'diyah isya, jalankan dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Selesai, tidur. Beres. Jadi yang bagus, qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Jangan karena sebab ada kodok, akhirnya qobliyah rutinan kita ditinggalin. Walaupun itu sunnah, kita itu sangat memerlukan dengan sunnah tersebut. Jelas ya? Cukup? Ada lagi? Nah, kenapa? Ini kita mengenai sholat maktubun. Sholat maktubun atau maktabun apa kalau saya? Wajib. Itu wajib. Oh, wajib. Maktubun itu sholat ilal maktubah, sholat wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu fi'il madi yang dimajhulkan, kataba. Jadi doma awaluhu wa kusiro maqabla akhirih. Domahkan awalnya, kasrokan huruf sebelum akhir. Yang tadinya wajib jadi diwajibkan, bukan dicatat. Kutiba ay furido. Nah, itu makna sholat, makna kata Nabi ilal maktubah, atau disebut kalau bahasa kita mau maktubun, atau salah satu itu disebutnya intinya sholat wajib. Sholat yang 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sholatlah engkau di rumah, sholatlah engkau di rumah, shollu fil bait illal maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib jangan di rumah bagi laki-laki, jalankan di masjid. Itu yang paling utama. Jelas ya? Nah, ini. Dan juga ketika kita menjalankan sholat, pirogu kolbin, kosongkan hati. Hati kosongkan. Dari apa mengkosongkannya? Minasyawagil, dari kesibukan. Karena orang yang ketika sholat bisa mengosongkan hati daripada kesibukan, li'annahu aqrabu ilal khusyu', itu bisa mendekatkan dirinya dalam kehusuan. Sedangkan yang dituntut dalam sholat itu apa? Khusyuk. Bahkan dalam satu pendapat, tak ada sholat bagi yang tak khusyuk. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat tak khusyuk, berarti tak ada pahala di hadapan Allah. Tapi yang masyhur, yang kuat, yang dijadikan dalil, khusyuk bukanlah wajib. Kalau khusyuk wajib, saya nggak bisa khusyuk, apalagi sampean. Saking susahnya khusyuk. Walaupun bapak hafal tafsir, khusyuk itu jangan sembarangan. Saya percuma sholat juga Ustaz, kalau belum khusyuk, mau kapan khusyuknya? Sholat susah sekali khusyuk. Minimal bapak khusyuk itu 1 rakaat, nggak bisa 4. Kayaknya nggak bisa. Oh, oke. Nggak bisa khusyuk 1 rakaat, minimal bapak khusyuk ketika takbiratul ihram. Datangkan niat, itu khusyukan. Maka kalau niat, mulai dari bacaan takbirnya pun beda prakteknya itu. Melebarkan tenggorokan itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, nggak sampai begini. Kadang maaf, kecuali yang lugotnya memang udah biasa, datang sholat Allahu Akbar. Ini gimana mau khusyuknya dia?
Minimal kalau nggak bisa 4 rakaat, 3 rakaat khusyuk, nggak bisa 2 rakaat khusyuk, nggak bisa 1 rakaat khusyuk, nggak bisa juga saat takbiratul ihram. Itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Saking sulitnya khusyuk. Maka ketika takbiratul ihram gimana saja terserah bapak, mau merem tah terserah, mau merem ke atau mau melek misalnya, yang penting saat takbiratul ihram gambarkan oleh kita minimal lafaz takbirnya Allahu Akbar. Jangan sampai ketika takbiratul ihram dari awal saja pikiran sudah kemana-mana. Adapun setelah takbiratul ihram pikiran kemana-mana, biasa itu kita semua. Allah khusyuk nih, Allah semuanya lupa, sampai utang lupa juga itu. Allahu Akbar, baru ingat dia. Tadi kunci motor diambil nggak ya? Iya, karena kayaknya masih di motor tuh. Aduh, kalau masih di motor gimana? Mana belum lunas tadi motornya tuh. Lagi sholat, udah lanjutin aja sholatnya, lanjutin. Jangan dibatalin sholat kayak begitu. Teruskan, lanjutkan sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek di tas. Oh, alhamdulillah, ada kuncinya di tas. Biasa, setan memang kayak begitu, Pak. Ada aja. Makanya kenapa tadi sampai dipakai surat An-Nas dulu sebelum menjalankan sholat. Tujuannya intinya seperti itu, biar kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan Bapak jangan punya pikiran ahli fikih, biasa pengajar fikih itu sholatnya khusyuk. Sama Pak, saya juga ngomong doang ke Bapak, Pak yang khusyuk sholatnya, Ustaz hebat bisa khusyuk. Bohong. Ketika sholat mah tetap aja Allahu Akbar. Kemana-mana. Kadang mik kesini lah, kadang gatel lah, kadang apa. Nah itu. Nah sholat kita seperti itu. Maka jangan tinggalkan sunnah rawatib itu, jangan ditinggalkan. Karena yang menambal daripada kecacatan karena tidak bisa khusyuk dia dalam melaksanakan sholat, itulah sholat sunnah kita. Syukur-syukur bisa sempurna sholat sunnahnya seperti tadi. Bahkan kalau isya yang bagus, ba'diyahnya itu 4 rakaat. Tapi nggak bisa, cukup minimal 2 rakaat. Kalau nggak bisa sama sekali, dohornya 2, jangan ditinggalin. Setelah dohornya 2, jangan ditinggalin. Asarnya 2, jangan ditinggalin. Setelah maghrib 2, jangan ditinggalin. Setelah isya 2, jangan ditinggalin. Sebelum subuh 2. 2 sebelum dohor, 2 setelah dohor 4, tambah 2 sebelum asar 6, tambah 2 setelah maghrib 8, tambah 2 setelah isya 10, tambah 2 sebelum subuh 12. Berarti 12 rakaat. Dalam riwayat lain asar enggak disebut. Berarti 2 sebelum dohor, 2 setelah dohor, 4, 2 pada maghrib, 2 pada isya, 2 sebelum subuh. Cuman yang bagus sebelum asar pun jalankan. Jelas ya? Terakhir ada yang bertanya? Nah itu makna daripada firagu qalbin, kosongkan hati kita minasyawagil, dari kesibukan-kesibukan. Orang yang bisa mengosongkan hatinya daripada kesibukan-kesibukan itu aqrabu ilal khusyuk, bisa mendekatkan diri dalam kehusuan. Walaupun kehusuan bukan merupakan daripada rukun atau kewajiban pada waktu kita menjalankan sholat. Karena melirik di dalam hadis, kenapa pentingnya mengkosongkan hati di dalam syawagil, dalam kesibukan dunia. Kata Nabi, waju'ilat qurratu aini bis sholah. Aku itu setiap sholat selalu diberikan ketenangan. Jadi tenang sholat. Salah satu tenangnya sholat, kosong hatinya. Tapi kalau hatinya nggak kosong, ingat pelanggan, ingat dagang, ingat macam-macam lah. Sholatnya pun pengen buru-buru. Apalagi ada orang sholat kayak begini. Makan dulu yuk, sholat dulu, daripada nanti makan ingat sholat, mending sholat ingat makan. Kata. Udah, pokoknya sholatnya nggak lama, tungguin aja dulu. Saya paling juga semenitan lah sholatnya. Itu kedengeran itu. Ini yang namanya anak muda, Pak. Datang sholat, bener nggak dia bisa sholat dohor itu semenitan? Ternyata bener, Pak. Takbir, Allahu Akbar, paku, sholat cepat.
Sampai terakhir udah langsung. Tuh kan, ngomong lagi dia. Kita masih sholat. Tuh kan, cepet kata gua juga. Yuk makan yuk. Berangkat aja dia. Innalillahi wa inna rajiun. Nah itu. Jadi nggak ada ketenangan dalam sholatnya. Maka sunnah ketika melaksanakan sholat, kosongkan hati kita. Karena mengosongkan hati dari kesibukan itu bisa mendekatkan dalam kekhusyuan. Minimal khusyuk datangkan walaupun hanya pada saat takbiratul ihram. Kerugian besar kalau sama sekali dalam sholatnya jauh daripada kekhusyuan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama-ulama ba'dul arifin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa bina ina wa bina ronda wa bina ibi salamun da'iman sunnah salatu ala alladhi khassastahu bimukallam ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya jalla wa ikram. Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.